Respons Yanipar kocar kacir ya. UGM kali ini tegas sebut ijazah Bapak Jokowi asli. Ini bikin Rismon dan gerombolannya ini jelas panik ya. Jelas ini. Semua pihak mendukung Bapak Jokowi. Nggak ada lagi yang mendukung mereka-mereka itu. Ada. Gimana ini menurut kalian ya? Saking paniknya, Rismon Sianipar ini minta tolong kepada presiden buat ganti rektor UGM. Bahkan Rismon menyebut rektor UGM ini disandera Bapak Jokowi 29 miliar. Weh. Ini dapat info dari mana, Mon? Hah? Ada buktinya atau ngelantur saja? Wah. Pastilah kalian penasaran ya. Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Nah, UGM ini sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. ya. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. Ya. Ini loh ya. Yang saya maksud tadi, Rektor UGM ini sudah tegas ya menyatakan Bapak Jokowi ini benar-benar lulusan dari UGM dan ijazahnya Bapak Jokowi asli. Ini loh ya. UGM sudah beberapa kali ya secara tegas menyatakan bahwa Bapak Jokowi adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Seperti itu loh. Wah. Ini jelas membuat mereka RRT ya, kocar kacir sendiri, panik sendiri. Aduh. Ini gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Berani podcast secara internal itu kan menunjukkan kalian takut. Kalian takut gitu loh. Keluar apa? Kelihatan mangki bobroknya. Semua nanti bisa dikorek orang gitu loh. Kalian nggak bakal bisa membungkam ini. Ya, jabatan kalian juga paling sebentar lagi gitu. Ya mungkin banyak profesor UGM yang sudah gerah sekarang ini. Ya. Kenapa nggak mengaku saja? Ya. Apalagi Rektor Ova Emilien tersandera kasus 29 miliar. Ya, DPR suaminya atau keluarganya itu. Ya. Gagal bayar 29 miliar. Siapa yang membayar itu 29 miliar itu kalau sudah dibayar sekarang? Sementara LHKPN-nya, ya, Ova Emilia ini LHKPN-nya cuma 29 miliar. Apakah semua uangnya itu hartanya itu dijual untuk membayar gagal bayar bank BPR dari suaminya 29 miliar? Berarti harusnya miskin dia.
Kalau itu semua bisa dia bayar, gitu. Pertanyaannya uang dari mana dia bayar itu? Jangan-jangan dari Pratikno, jangan-jangan dari Jokowi, makanya kau tersandera sekarang. Itu. Ya. Dari mana uang Anda itu membayar, gagal bayar 29 miliar itu DPR suami Anda? Suami atau keluarga atau apa nggak tahu saya. Katanya orang suami, yang penting terkait dengan Ova Emilia ini. Gagal bayar 29 miliar. Sementara laporan LHKPN Anda cuma 29 miliar. Berarti harusnya nol. Harusnya Anda sekarang ngontrak, tidak punya apapun. Kalau semua harta Anda jual 29 miliar itu untuk membayar gagal bayar DPR suami Anda itu. Aduh. Ini loh ya, saking paniknya jadi seperti ini. Mengatakan rektor UGM ini tersandra hutang 29 miliar. Wih. Tahu bener, ini nyebar kemana-mana ya, saking paniknya Rismon Sianipar. Jelas-jelas UGM membela Bapak Jokowi ya. Mereka nggak ada yang bela. Pantesan ucapan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Rismon ya seperti ini ya. Kok bisa-bisanya, ada buktinya atau enggak, Mon? Jangan asal nyeplos aja kalau ngomong ya. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pak Prabowo Subianto didengar ini kualitas UGM saat ini ya, ganti secepatnya itu UGM Profesor dan untuk ada transparansi, tidak layak jadi global university. Nah, dan itu Pak Prabowo bisa melakukan itu, memerintah menyelidiki satu jepit tangan ya. Tenang. Mencoba untuk mengikuti prosedur undang-undang yang berlaku. Inilah ya. Aduh, siapa lo? Hah? Kok bisa-bisanya nyuruh presiden? Hah? Aduh. Kelakuan mereka kalau sudah panik ya seperti ini. Hah? Kok bisa-bisanya minta Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto ya untuk mengganti rektor UGM. Weh. Udah panik beneran ya, Mon? Hah? Udah panik beneran atau gimana? Atau emang ini gara-gara UGM yang menyatakan, lagi-lagi menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli dan Bapak Jokowi benar-benar lulusan dari UGM. Pantesan ya kalian jadi seperti ini gitu atau gimana? Kocak. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Dan dari situlah kita urunutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus, gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pengumuman publik. Jadi artinya apa? Banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya. Banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Pertama di buku-bukunya dia menulis bahwa dia sudah lulus gitu ya. Kemudian dalam apa namanya? Dalam CV-nya segala macam. Bayangkan orang yang membeli bukunya itu artinya dia udah tertipu gitu ya. Mereka bisa melaporkan sebenarnya. Belum lagi sertifikat dosennya gitu ya. Sertifikat dosennya didapatkan 2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari UNRAM. Jadi dipensiun dinikan tanpa hak pensiun ya. Itu sudah pasti gitu ya. Dan itu karena masalah di sana gitu ya. Akhirnya ya dia nah yang kita sayangkan dia sempat mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai doktor dari tahun 2009 sampai 2023. Artinya apa? Ada banyak sekali kerugian negara di sana. Harusnya pihak UNRAM terutama atau Brawijaya yang menandatangani sertifikat dosennya itu bisa memperkarakan dia atau minimal Kementerian Dikti gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan dana sedemikian banyak dari tahun 2009 sampai 2023 gitu ya. Tetapi ternyata ini merupakan kebohongan gitu ya. Penipuan gitu ya. Wah. Ternyata
Rismon Sianipar ini seorang pembohong handal. Weh. Dan ini tadi ya, Joshua Sinambela ini kuliti borok Rismon Sianipar. Tak lulus Jepang dan dipecat dari posisi dosen. Ini ngeri bukan main ini. Ya karena bohong soal gelar doktor S3-nya, berarti si Rismon ini kayak korupsi bayaran menjadi dosennya itu ya? Atau gimana ini menurut kalian? Ya negara pun dirugikan, tak luput dari kebohongan dan tipu muslihat sosok Rismon Sianipar. Waduh. Ya gimana ya? Kebohongan dan tipu muslihat Rismon Sianipar ternyata terungkap. Walau ditutup dengan dalih apapun ya, karma tak bisa ya terelakkan. Wede, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Tahan dulu Bung Roy, saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, gak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade, silakan. Dengerin penjelasan yang Oke, omong-omong. Bung Ade, silakan. Warung kopi ini jelasin aja. Kita menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Nah. Karena ya saya perhatikan. Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Nah, kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang Mas Roy. Ya, nggak usah kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM, bukan siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Kalau UGM memberikan itu Mas Roy. Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut sebagai data pribadi? Ya betul, itu data pribadi. Gimana bisa ngomong soal data pribadi? Dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik. Jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun, kecuali ya UGM sudah menyampaikan, kecuali lembaga negara yang memiliki kepentingan, contohnya kepolisian. Ya karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian, ya makanya lah UGM menyerahkan itu karena itu adalah lembaga terkait. Ya. Kelihatan kan dari raut wajah Roy Suryo ini kalau sedang ketakutan, panik sendiri, kocar-kacir sendiri, ya. Tahu kan? Ya ini tadi ya, Roy Suryo ini kayak buru-buru yang ngajakin diskusi lain. Nggak bahas ijazah, nggak bahas ya dari UGM itu ya kan. Ini beneran takut ya Roy, beneran takut ya. Waduh, gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Kita lanjutkan saja ya video berikutnya. Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya, Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah?
Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke, Sudah pasti. sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan, Nggak, ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti Bukan, tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak nggak? apa-apa. Boleh Makanya nggak, nanti kita tunggu. Loh, Kita tunggu tunggu gimana? kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang Loh. Kok mencari kambing hitam, Roy? Ya? Padahal yang menyebutkan ijazah Bapak Jokowi palsu, yang menyebarkan itu ya gerombolanmu itu loh, Roy. Ya? Aduh, kok mencari kambing hitam? Hah? Padahal UGM ya sudah bersuara seperti itu. Katanya kalau UGM sudah bersuara ya udah percaya kalian-kalian lah ini. Weh, masih ngeyel, masih ngotot aja. Kocak enggak? Ya memang susah bener kalian-kalian ini dikasih fakta ini. Nggak mau gitu loh, mental kalau dikasih fakta. Wah, kocak. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Enggak, tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya berbicara ya mengenai hal yang paling sederhana. Saya pernah ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, Ya, bodoh sekali. Bukan. Bodoh sekali itu. Bukan. Bodoh sekali. Ya, ini loh ya, detik-detik tawa ngakak Roy Suryo dibungkam Ade Armando dan diperkuat sama Refli Harun. Ya, kok ya ada ya orang-orang mempermasalahkan ijazahnya Bapak Jokowi terus menerus ya. Bodoh itu. WD. Ya ini loh ya, Refli Harun ini kepleset ikut bilang bodoh ya gerombolan RRT itu. Weh. Gak tahu lagi dah ini ya. Orang lain melakukan penelitian demi kemaslahatan masyarakat luas. Kita di sini malah meneliti ijazah orang lain. Ya memang heran gak? Tapi herannya lagi ini kayak Refli Harun ini ya kepleset mengatakan kalau gerombolan RRT itu yang mempermasalahkan ijazah itu ya bodoh. Langsung dibungkam oleh Ade Armando, bodoh katanya. Weh, gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Apa yang diceritakan Bu Diva ini sebetulnya sesuatu yang janggal bagi dia sebagai seorang ilmuwan ya. Kan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana ya beliau ini bisa menjelaskan apakah sebuah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Nah, bahwa Bu Diva bisa menjelaskan, oh kalau orang mimiknya semacam itu, tingkah lakunya semacam itu, dia adalah seorang penipu misalnya. Ya nggak apa-apa juga ya, bahwa kalau dia bahasa Inggrisnya buruk, dia seharusnya tidak lulus dari S1 Fakultas Kehutanan. Ya jelas simpulannya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Seperti itu. Itu ada memang. Ada orang-orang yang merasa bahwa dia bisa mempelajari, oh ini nih anak pintar ketika dia sedang frustrasi, dia barangkali belajar dengan cara yang tidak ideal, sehingga hasil ujiannya tidak
tidak baik, misal begitu ya. Itu kan neuroscience tuh di situ berusaha melihat hubungan antara syaraf otak dengan perilaku. Yang dijelasin sama jadi ahli neurologi siapa ya? Ahli neuroscience siapa ya? Itu benar semua. Dan saya hormati itu semua. Saya pertanyaannya cuma sederhana. Bagaimana kemampuan Anda untuk menilai, oh ekspresi orang ini bohong atau tidak? Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Sehingga menyimpulkan ijazahnya Terus Anda bisa menyimpulkan bahwa ini ijazah palsu. Ya itu nanti akan dijelaskan dalam disertasi beliau. Saya jelaskan dari tadi saya tuh bingung ya, Pak De Armando ini kan mantan dosen UI apalagi ya. Tetapi saya jelaskan dengan bahasa sederhana dari tadi kok tidak ngerti. Anda tidak bisa menjelaskan. Saya bingung bisa menjelaskan. Tidak mungkin. Pengetahuan mahasiswa yang ada di sini ngerti kok apa yang saya maksudkan ya kan tuh dia pada menunduk, pada mengangguk kan. Mana ketawa itu. Ngerti juga. Saya rasa rakyat Indonesia juga paham kok apa yang saya jelaskan. Paham Bu, iya kelihatannya paham ya. Kalau Ibu Trai agak miring gitu ya, atau gimana ini masyarakat pahamnya? Lah inilah ya, Tifa ini sombong bener, dia ahli neuroscience ya. Kok bisa meneliti ijazah Bapak Jokowi? Kan gak nyambung. Aduh. Kok bisa-bisanya ya kayak menganggap dirinya paling pinter gitu ya orang satu ini. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? RRT kelihatan banget ini ya, paniknya ya, kocar kacirnya. Ya saat UGM ini tegas menyebut Bapak Jokowi ini benar-benar lulusan dari UGM dan ijazah Bapak Jokowi asli ya. Semua pihak mendukung Bapak Jokowi, nggak ada lagi yang ngedukung ya gerombolan mereka itu. Dan ini tadi loh ya, saking paniknya ada Rismon Sianipar ya, sampai minta tolong kepada Bapak Prabowo Subianto ya untuk ganti UGM. Bahkan ini kok bisa-bisanya Rismon Sianipar ini menyebut rektor UGM disandra Bapak Jokowi 29 miliar. Weh. Ini buktinya apa, Mon? Jangan asal nyeplos itu ya. Jangan asal nyeplos kalau ngomong. Wah. Semakin nyebar saja ya kalau sudah ketakutan seperti ini. Kalau sudah panik seperti ini, semuanya diserang. Weh. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.